Halo guys, kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Don. Film ini rilis pada tahun 2006 yang disutradarai oleh Farhan Ahtar. Pemeran dalam film ini yaitu Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan yang menjadi seorang mafia yang sangat licik dan pintar. Oke, cerita film bermula dari seorang mafia yang bernama Don yang akan melakukan transaksi kokain. Don pun memulai pergi dengan membawa sebuah koper. Sesampainya Don diperiksa oleh penjaga, bahkan senjata yang ia bawa diamankan. Don masuk dan bertemu dengan IJ. IJ sangat kecewa karena Don telah menipunya bahwa Don tidak membawa kokain tersebut. Sedangkan tujuan Don ke sini hanya untuk membunuh IJ. IJ menyuruh Don untuk mengangkatkan kedua tangannya, yang padahal di tangan Don itu ada jam, namun jam bukan sembarang jam alias penekan bom. Don menekan tombol itu dan langsung melesat menghajar si wanita. Don sempat terpojok, namun ia membalikan tubuhnya dan langsung ser. Sebelum membunuh, Don mengatakan tak hanya sulit menangkap Don, tapi mustahil. Scene beralih di Kuala Lumpur, yaitu tempat kelahirannya Upin dan Ipin. Diperlihatkan kepala polisi investigasi yang bernama Tuan De Silva. De Silva menjelaskan dua orang yang sangat berbahaya, yaitu Fardan dan Singhania. Siapa Fardan tersebut? Di mana keberadaannya? Karena Fardan sudah lama menghilang. Sedangkan De Silva mengira kalau Fardan telah dibunuh oleh Singhania secara diam-diam. Karena Singhania mempunyai anak buah kepercayaannya, yaitu Don. Don sendiri adalah orang yang paling berbahaya dan pelaku kriminal yang licik. Dan inilah Don yang mempunyai beberapa anak buah. Arang sebagai tangan kanan Don membawa orang baru, yaitu Kumar. Namun Don malah membunuh Kumar karena ia tahu siapa Kumar sebenarnya. Dengan kehebatannya Don mengatakan sepatu Kumar sangat menakutkan. Ames memeriksa sepatu Kumar dan benar saja, ternyata Kumar adalah seorang mata-mata yang disuruh oleh Mang Polisi. Dengan begitu Don menegaskan Narang untuk berhati-hati jika merekrut orang. Di hari De Silva dan Verma menemukan mayat Kumar dalam mobil. Alamat datang Visal Malik sebagai polisi internasional. Sal Malik sudah geram terhadap kejahatan Don dan ingin segera menangkapnya. Maka dari itu ia ikut turun dalam investigasi ini dari mulai sekarang. Alih kepada seorang wanita yang sedang latihan ilmu bela diri, dan ia bernama Roma. Selesai latihan, Roma menemui Kamini karena Kamini akan tunangan bersama kakak Roma. Dan ternyata kakak Roma adalah Rames yang bekerja dengan Don. Rames sangat khawatir jika Don mengetahui kalau ia telah keluar secara diam-diam, pasti Don akan membunuhnya. Di sini Don sedang olahraga 5 jari sambil menonton film Tom and Jerry. Lama Narang menelpon memberitahu di mana keberadaan Rames. Rames yang pulang tiba-tiba dikejutkan dengan Don yang siap membunuhnya. Don mengkhawatirkan Rames membocorkan bisnisnya kepada orang lain. Don mengucapkan selamat tinggal sambil berjabat tangan. Dan ternyata Don menyuntikkan sebuah racun tikus kepada tangan Rames, hingga membuat Rames mati atas racun itu dan ngajuralit ke kolam renang. Kamini sangat terpukul atas kepergiannya Rames dan ia dipanggil oleh De Silva untuk menanyakan di mana tempat khusus Rames pergi menemui Don. Dan Kamini pun mengetahui tentu De Silva memanfaatkan Kamini agar ia bisa menangkap Don dengan rencana yang sudah ia siapkan. Dan ternyata rencana De Silva yaitu menyuruh Kamini menjadi wanita remang-remang. Don yang melihatnya merasa tertarik dengan kecantikan Kamini. Don pun pergi, namun ia memberikan sebuah kode agar Kamini mengikutinya. Tentu Kamini mengikuti dan sekarang Kamini berduaan bersama Don. Don menyuruh Kamini masuk ke kamar sedangkan ia menelpon pacarnya. Begitu juga dengan Kamini, ia menelpon De Silva untuk segera datang. Don mengetahui Kamini telah menelpon seseorang. Namun dengan pintar Kamini beralasan ia memberitahu bibinya akan pulang sedikit terlambat. Sementara Don percaya begitu saja terhadap Kamini karena sudah tidak tahan untuk melakukan pengeboran lubang. Dan pengeboran pun dimulai. Di sisi lain De Silva dalam perjalanan menuju tempat Don bersama bawahannya. Sementara Don yang sedang mengebor tiba-tiba alarm CCTV berdering.
Setelah melihat CCTV itu, Don menyadari bahwa ia telah dijebak oleh Kamini. Kamini mengatakan bahwa ia tunangannya Rames. Dengan begitu Don mengerti kenapa Kamini melakukan semua ini. Kamini mengajak Don keluar karena polisi sudah menunggunya. Namun lagi-lagi Don mengatakan tak hanya sulit menangkap Don, tapi mustahil. Di sisi lain De Silva sedang menyusun rencana, tiba-tiba Don datang menyandra Kamini. De Silva di sini menuruti perintah Don karena ia tak mau Kamini kenapa-napa. Bahkan De Silva menekan tombol lift dan membiarkan Don kabur. Saat pintu lift akan tertutup, Kamini memberikan kode bahwa senjata Don tidak ada pelurunya. De Silva yang menyadari hal itu langsung mengejar lewat tangga. Dan ternyata saat De Silva melihat Kamini, ternyata ia sudah tewas. Nasib sudah mah dibor lubangnya, dibor pula nyawanya. Tentu kejadian itu membuat Roma terpukul karena kehilangan Rames dan Kamini. Ia juga tak tinggal diam, akan balas dendam dengan cara menyusup ke geng Don. Ya inilah Roma yang sedang berpura-pura dikejar oleh polisi. Roma memperlihatkan keberaniannya di hadapan Narang supaya Narang terkesan melihatnya. Bahkan Roma juga memperlihatkan betapa jagonya ia dalam hal tembak-menembak. Narang setelah melihat kehebatan Roma langsung membawanya ke Don. Ia mengatakan wanita ini sangat berguna sekali untuk kita. Don yang mendengarnya langsung mentesting apa benar Roma ini sangat berguna. Don mulai gatal terhadap Roma, namun tiba-tiba Roma menyerangnya. Begitu juga dengan Don, ia langsung membalikan dan mengatakan, "Aku suka kucing liar." Don yang sudah tahu kehebatan Roma, ia pun menjadikan Roma ikut bekerja dengannya. Setelah itu Don dan Narang pergi ke tempat rahasia. Narang memberitahu bahwa Jairaj dari India menginginkan kokain lagi. Dan Narang mendengar kabar bahwa Don melebihi harga dari persetujuan Singhania. Sedangkan yang berhak membuat keputusan ialah Singhania. Mendengar hal itu Don marah dan melemparkan sebuah dis. Don mengatakan Singhania yang membuat keputusan dan ia yang melakukan pekerjaan. Jadi intinya kumaha aing we, urusan aing. Di sisi lain De Silva mendapatkan kabar bahwa Don akan pergi ke India untuk mengadakan transaksi dengan seseorang bernama Jairaj. Esok harinya Don melakukan transaksi di pinggir pantai bersama Jairaj. Namun siapa yang menduga dan ini yang terjadi. Ternyata Don benar-benar sangat licik. Setelah mendapatkan uang ia membunuh Jairaj, yang akhirnya harus dikejar oleh De Silva dan bawahannya untuk menangkap Don. Kejar-kejaran pun terjadi. Don sebisa mungkin lari dari kejaran para polisi hingga masuk ke dalam pedesaan di sana. Makin kesini makin tergesa-gesa Don memasuki jembatan yang sedang direnovasi. Namun ia menabrak alat berat yang membuat ia terluka. Don yang sangat agresif, meski terluka parah ia tetap ingin kabur. Yang akhirnya Don terkepung, ia harus turun dari mobil mencari tempat sembunyi. De Silva bersama Inspektur Verma mencoba mencari Don. Mereka mencari Don berpencar dan De Silva ke kanan, Verma ke kiri. Don yang sedang esot-esot dan harus tertangkap oleh De Silva. Namun De Silva tidak menangkap Don karena ia mempunyai sebuah rencana. Bahkan ia berpura-pura tidak menemukan Don sama Inspektur Verma. Di sisi lain Narang dan yang lainnya mengkhawatirkan Don karena sampai saat ini mereka belum mendapatkan kabar dari Don. Beralih kepada seorang pria yang bernama Vijay, ia sangat mirip sekali dengan Don, bahkan sama sekali tidak ada perbedaan. Kehidupan sehari-hari ia hanya seorang pengamen atau penghibur. Ia sangat sedih karena sudah 3 hari baru mendapatkan uang 3.000 rupiah. Atau kalau dirupiahkan sekitar 570.000 rupiah. Tak lama datang De Silva menemui Vijay. Vijay langsung membawa De Silva ke tempat tinggalnya. Dan ternyata tujuan De Silva kesini menyuruh Vijay untuk berpura-pura menjadi Don. Karena Don yang aslinya sedang sekarat di rumah sakit. Vijay menolak karena ia harus mengurus seorang anak bernama Dipu, mencari makan untuknya dan mengumpulkan uang untuk biaya sekolah. Dengan begitu De Silva menawarkan jika ia setuju akan bertanggung jawab atas pendidikan Dipu, bahkan akan menyekolahkan Dipu di sekolah internasional. Mendengar hal itu Vijay setuju berpura-pura menjadi Don.
Beralih kepada seorang pria bernama Jasjit yang sedang mengingat masa-masa indah bersama istri dan bersama anaknya Dipu. Ternyata Dipu yang sedang dirawat oleh Vijay anaknya Jasjit. Jasjit sendiri adalah seorang IT yang sangat pintar, bahkan benar-benar pintar. Hingga suatu hari setelah pulang kerja ia diculik oleh seseorang. Ia dimasukkan ke dalam ruangan yang sempit dan gelap. Ternyata si penculik itu menyuruh Jasjit untuk membobol sandi keamanan peti besi milik Joshi. Karena dalam peti itu ada berlian senilai 10 juta dolar. Jasjit juga diancam kalau tidak mau maka istrinya akan dibunuh. Mendengar hal itu mau tak mau Jasjit harus membobol peti tersebut. Malam hari Jasjit menyusup ke sebuah gedung untuk membobol. Ia pun menemukan sebuah sandi yang harus dibobol. Dengan segala kecerdasan ia berusaha membobol sandi tersebut. Dan akhirnya peti itu pun terbuka. Jasjit pun langsung mengambil berlian tersebut. Namun sayang, saat Jasjit akan pergi ia kepergok sama De Silva yang sedang patroli. Jasjit menjelaskan bahwa ia dipaksa melakukan ini karena beberapa orang menculik istrinya. Namun De Silva tidak percaya dan akan menahan Jasjit. Saat itulah Jasjit kabur. Terpaksa De Silva harus menembak Jasjit yang kabur. Sementara orang yang akan menjemput Jasjit tidak peduli, ia pergi begitu saja. Setelah kejadian itu istri Jasjit meninggal. Tentu hal itu membuat Jasjit dipenjara terpukul dan akan balas dendam. Kembali lagi bersama Vijay yang akan melakukan operasi agar luka Don berada di tubuh Vijay. Setelah itu De Silva akan memberitahu semua tentang kehidupan Don. De Silva merencanakan bahwa Don sedang dalam hilang ingatan ketika dikembalikan kepada temannya. Dan operasi pun dimulai. Don sangat ketakutan hingga membuat ia pingsan. Namun setelah operasi Don terkena serangan jantung yang membuat ia meninggal. De Silva menyuruh Ashok untuk merahasiakan kejadian ini. Di sisi lain Jasjit telah dikeluarkan dari penjara dan ia akan mencari De Silva. Setelah itu Vijay sebagai Don telah ditemukan oleh Inspektur Verma. Verma menyerahkan Don kepada De Silva dan memberitahu bahwa Don hilang ingatan. Setelah itu De Silva membawa Don pergi karena ia tahu anak buah Don pasti akan menculik darinya, yang padahal itu bukan Don melainkan Vijay. Dan benar saja, anak buah Don sudah merencanakan penculikannya. Setelah itu membawa kabur Don dan misi penculikan berhasil. Vijay sebagai Don yang hilang ingatan itu kembali ke markasnya dan berpura-pura mengingat kembali Don yang dulu dan Narang memperkenalkan tempat rahasia Don. Malam Vijay menghubungi De Silva bahwa dirinya siap untuk berpura-pura sebagai Don yang hilang ingatannya sudah kembali normal. Tapi Vijay bingung bagaimana meyakinkan mereka untuk percaya bahwa ingatan Don benar-benar sudah kembali normal. Lalu De Silva meminta Vijay untuk bertemu besok dan membawa anggotanya Don. Keesokan harinya Vijay bersama anggota datang sesuai tempat yang dijanjikan De Silva. Tak lama De Silva datang dengan mobil polisinya dan mereka pun langsung pergi. Ternyata semua itu agar Vijay dan De Silva dapat menjalankan misinya dengan mulus tanpa dicurigai atas kepalsuan Vijay sebagai Don. Di markas Vijay yang menyamar sebagai Don terus meyakinkan bahwa dia telah mengingat semuanya karena Don selalu berhasil lolos dari pengejaran polisi. Tak lama kemudian Vijay mengabarkan kepada De Silva bahwa dia akan bertransaksi di sebuah tempat dan sekaligus Vijay akan membawa dis dan memberikannya kepada De Silva. Berharap De Silva bisa menemui dirinya ini. Di sisi lain ternyata De Silva adalah Fardan yang berkedok sebagai polisi. Semua orang tidak mengetahui penyamarannya selama ini termasuk Vijay. De Silva mempunyai maksud untuk menghancurkan bisnis Singhania karena telah berani merebut darinya dengan menunjukkan dis kepada polisi-polisi. Vijay pun melakukan transaksi didampingi Roma. Namun saat usai transaksi Roma mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa kedatangan dirinya dan menjadi anggota Don untuk membalas dendam atas kematian kakaknya yaitu Rames. Namun selama ini Roma hanya bisa menahan menunggu waktu yang tepat. Vijay yang mencoba menjelaskan bahwa dirinya bukan Don. Namun Roma memotong omongannya dan menyerang Don hingga terjadi perkelahian. Sampai
Sampai di mana puncak dari perkelahian itu, Vijay kembali menjelaskan bahwa dia bukan Don. Tak lama De Silva datang ke tempat itu dan menjelaskan semuanya kepada Roma tentang kebenarannya. Setelah Vijay sudah memberikan disnya kepada Singhania, liciknya ternyata De Silva mencoba membunuh mereka berdua. Tapi ketika Vijay mengatakan bahwa Singhania akan datang melakukan sebuah pertemuan, hal itu membuat niat De Silva untuk membunuh mereka henti karena ada harapan untuk datang di pertemuan Singhania dan membunuhnya dengan bantuan mereka berdua. Kembali ke Jasjid yang datang ke teman lamanya bernama Hatip untuk meminta alamat rumah De Silva. Hari itu juga Jasjid datang ke rumah De Silva untuk membalaskan dendam. Di saat Jasjid mengungkit masa lalu yang disebabkan De Silva menahannya, dia harus kehilangan istri dan anaknya. Sekarang entah tahu di mana, namun Jasjid memperlihatkan foto. De Silva mengenali wajah anak kecil itu dan ia bisa mempertemukan dengannya. Jasjid meminta De Silva agar segera mempertemukan dia dan anaknya. Namun De Silva meminta menundanya terlebih dahulu karena harus pergi secepatnya. Mendengar itu, Jasjid pun mengizinkan De Silva pergi. Namun Jasjid akan menunggu di rumah De Silva. Kemudian De Silva pergi dengan meninggalkan koper miliknya yang ditahan oleh Jasjid untuk tidak dibawa. Singhania pun tiba untuk melakukan pertemuan, begitu juga Inspektur Perma. De Silva datang bersama para intel. De Silva menyuruh pelayan untuk menuangkan racun kepada minuman Singhania. Setelah racun berhasil dituangkan, Singhania pergi ke toilet. Dan De Silva atau Fardan menampakkan dirinya dan memberikan tambahan racun hingga Singhania mati di hadapannya. Inspektur Verma dan polisi pun membuka serangannya yang buat terjadi pergolakan senjata. De Silva membunuh pelayan yang menuangkan racun ke Singhania supaya tidak bocor rahasianya. Orang-orang berhamburan lari. Roma yang berhasil lolos, namun ketika Vijay berusaha kabur, Tuan Malik sudah menodongkan pistol ke kepalanya. Terpaksa Vijay tidak bisa berbuat apa-apa. Serangan terus dilakukan sehingga De Silva dan polisi pun mengejar orang yang menembaknya. Namun di saat De Silva sudah mencari pelakunya, dia terjebak dan dimasukkan ke dalam mobil. Ketika para penculik De Silva kabur, para polisi menembaknya sehingga terjadi kecelakaan yang hebat. Dan polisi pun menyatakan De Silva mati dalam kecelakaan tersebut. Polisi membawa Vijay dan anak buah Singhania ke kantor untuk diinterogasi. Namun Vijay menjelaskan bahwa dirinya bukan Don, hanya suruhan De Silva. Dia juga telah memberikan sebuah hadis pada De Silva tentang kerahasiaan bisnis Singhania dan mengatakan jika tidak percaya silakan tanya langsung kepada De Silva. Namun polisi menjawabnya bahwa De Silva sudah mati dan tidak pernah memberinya dis apapun kepada pihak kepolisian. Ya udah, serah lu aja dah. Hal itu membuat Vijay yang sangat terpojok harus mengadu kepada siapa untuk memastikan bahwa dirinya bukan Don. Tuan Malik pun menyuruh Inspektur Verma untuk mengecek apartemen De Silva. Jika benar berarti dia bukan Don. Inspektur Verma pun mencari ke apartemennya De Silva namun tidak menemukannya. Dan polisi memutuskan bahwa Vijay adalah Don karena tidak ada bukti atas perkataannya. Yang pada akhirnya Vijay pun dimasukkan ke dalam sel. Kemarahan anak buah Singhania yang mengetahui dirinya bukan Don mencoba menghajarnya. Namun Narang melarang jika mengeroyok Vijay, polisi akan yakin bahwa dia bukan Don. Polisi memindahkan mereka ke penjara yang sangat super ketat. Dalam pesawat, Vijay berusaha kabur dengan alasan untuk pergi ke toilet. Dan ketika Vijay menyuruh petugas keluar, anak buah Singhania menyerangnya yang membuat terjadi perkelahian. Namun Vijay kewalahan dan anak buah Singhania menodongkan senjatanya. Tidak ada pilihan lain, Vijay membuka pintu pesawat yang membuat mereka berdua terseret keluar dari kabin. Mereka terjun tanpa pelindungan dan hanya ada satu parasut yang membuat mereka saling berebutan dan saling hajar untuk mendapatkannya. Karena itu satu-satunya yang bisa membuat mereka mendarat dengan selamat. Yang pada akhirnya Vijay berhasil merebut parasut itu dan mendarat dengan selamat. Di sisi lainnya, Jasjid menemukan sebuah dis yang berada di koper De Silva yang ditinggal di rumahnya. Mereka berdua berencana untuk menjual dirinya, mungkin orang yang akan membelinya kenal dengan De Silva.
dengan harapan bisa menunjukkan keberadaan Dipu. Di sisi lain, Roma datang menemui Vijay untuk memastikan keadaannya. Mereka berencana untuk menemui agen rahasia Singhania yang tersisa. Mereka yakin yang memegang dis sekarang tidak akan menyerahkan begitu saja kepada polisi dan pasti akan menjualnya. Lalu Jasjit mendapatkan telepon dari seorang bahwa Dipu ada dengannya dan meminta kepadanya untuk membawa dis sebagai tebusannya. Jasjit pun langsung pergi sesuai alamat yang diberikan. Hatim datang ke rumah Jasjit, namun Jasjit sudah tidak ada di rumahnya. Lama kemudian Vijay datang dan menanyakan dis yang akan dijual. Hatim mengatakan bahwa dirinya tidak memegang dis yang dimaksud dan dis itu dipegang oleh Jasjit. Jasjit datang sendirian. Dengan kagetnya ternyata orang yang menyuruh datang adalah De Silva yang dikabarkan telah modar. Lalu De Silva mengatakan bahwa dirinya bukan De Silva melainkan Vardan. Dia hanya bersembunyi di bawah atribut kepolisian. Sebenarnya pada waktu itu dia tidak mati, dia hanya menelpon polisi membuat drama kecelakaan seolah dirinya sudah mati hangus terbakar. Jasjit juga sangat pintar, dia datang tidak langsung membawa disnya. Dia ingin melihat dulu anaknya dan mengatakan akan ada orang yang menyusul membawakan disnya. Sambil menunggu orang yang akan membawakan dis, De Silva menyuruh untuk mengurung terlebih dahulu Jasjit bersama anaknya. Yang padahal Jasjit berbohong bahwa tidak ada yang mengantarkan disnya, supaya bisa mengulur-ngulur waktu berusaha kabur lewat ventilasi. Ketika anak buah Vardan mengetahui Jasjit sudah kabur mencari dan mengejarnya, namun mereka tidak bisa menangkapnya. Jasjit bersama anaknya berharap lolos. Vijay yang sudah lama mencari Jasjit tak sengaja ia melihat Jasjit sedang lari tergesa-gesa. Kemudian Vijay pun langsung mengintainya dari belakang. Jasjit curiga yang mengintainya adalah anak buah Vardan. Jasjit curiga yang mengintainya adalah anak buah Vardan. Dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Dipu mengetahui mereka berkelahi langsung menghentikannya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa itu adalah paman Vijay yang selama ini menjaga dan mengurus dirinya. Kemudian Jasjit pun memberikan disnya dan mengucapkan terima kasih karena telah mengurus anaknya selama ini. Lalu Jasjit bertanya seberapa pentingnya dis sehingga Vijay mati-matian mencarinya. Ia mengatakan karena setelah kematian De Silva yang mengetahui dirinya bukan Don, hanya dis yang bisa membuat dirinya terbebas dari polisi. Mendengar nama De Silva, Jasjit mengatakan bahwa De Silva belum mati. Dan nama aslinya adalah Vardan Wijaya. Don kaget dan setengah tidak percaya, berani-beraninya De Silva membohongi dan mempermainkannya. Dari situ Vijay memerintahkan Jasjit untuk memberikan disnya dan mengatakan pertemuan terakhir dengan De Silva sangatlah penting. Malamnya ada yang menelpon kepada Anita kekasihnya Don, di sini menandakan Don yang asli masih hidup. Keesokan paginya Jasjit dan De Silva membuat pertemuan untuk bertransaksi. Jasjit menyuruh De Silva naik ke atas jembatan gantung dan membawa uangnya. Sesampainya De Silva sudah berada di atas, Jasjit pun meminta De Silva untuk melemparkan uangnya ke bawah. Dan mengatakan di atas ada koper berwarna perak, di situ disnya berada. Setelah De Silva menemukan koper yang kenyataannya koper itu kosong. Tak lama kemudian Vijay datang dan mengeluarkan kekesalannya kepada De Silva yang telah mengkhianati dan akan membunuhnya. Untuk mencapai hal secara terpaksa, De Silva menyadari dirinya telah mengkhianati Vijay dan meminta maaf. Di sisi lain, Tuan Malik dan Inspektur Verma beserta anggota polisi sudah siap siaga. De Silva meminta Vijay untuk bergabung dan memberikan disnya. Mendengar segala rayuan, Vijay meletakkan pistol dan mengeluarkan disnya dengan menjatuhkannya. De Silva yang akan mengambil disnya, tiba-tiba helikopter polisi muncul. Merasa dipermainkan oleh Vijay, De Silva akan menembaknya. Terjadilah perkelahian antara hidup dan modar. De Silva mengatakan kepada Vijay untuk membunuh dirinya sekarang. Karena kalau tidak di suatu hari nanti di saat dia bebas di penjara dia akan membunuh Vijay. Mendengar hal itu Vijay sangat tertarik dan siap untuk menunggu kedatangannya dan menyerahkan De Silva kepada pihak kepolisian.
VJ yang sudah berlumuran darah akan dibawa ke rumah sakit. Ketika mau dimasukkan ke dalam ambulan, Roma mengatakan cintanya. Namun terdengar di telinga Roma, VJ mengatakan aku suka kucing liar. Roma yang sadar bahwa perkataan VJ sama dengan perkataan Don pada waktu itu, dan mengadukan kepada Tuan Malik bahwa dia bukan VJ karena mana mungkin VJ mengetahui perkataan seperti itu. Dan ternyata semua yang telah berlalu, Don masih hidup. Faktanya Don merencanakan misinya di rumah sakit dan berpura-pura sekarat dan mendengarkan misi mereka. Don bangkit masuk ruangan VJ dan memindahkannya ke ruangan dia dirawat dan memasukkan cairan berbahaya ke dalam tubuh VJ. Lalu dia kembali masuk ke ruangan VJ untuk menggantikannya. Yang selama ini dianggap VJ adalah Don yang menjalankan strategi untuk menghancurkan Singhania dan Vardan, lalu akan menguasai seluruh bisnisnya. Dan itulah alur cerita film Don. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Saya admin, pamit undur diri dan sampai jumpa.